Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mencoba merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3, dan saya akan bacakan dari ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang penting, yaitu kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi kalau kita baca 1 Petrus ini, kita harus tahu bahwa 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang menderita. Mereka sedang menderita banyak penganiayaan, dianiaya, dibuat susah oleh penguasa Romawi, dan Petrus itu memberikan surat ini kepada mereka. Kita lihat ya di sini ya. Itu 1 Petrus. Latar belakang 1 Petrus. Kalau kita lihat, maka apa yang dialami jemaat pada masa itu agak mirip dengan kita. Mirip ya. Jadi kalau pada masa itu orang Kristen banyak mengalami penderitaan, maka kita sekarang orang Kristen juga sama. Kehidupan dunia sekarang ini sama. Kehidupan dunia sekarang yang sudah sangat kompleks ini, kalau kita mau jujur itu bahkan lebih tidak pasti. Nah, saya akan tunjukkan beberapa bukti ya, beberapa fakta yang menyatakan bahwa, yang mendukung bahwa sebetulnya kehidupan kita di dunia sekarang ini sebenarnya sangat tidak pasti. Pertama, kita perhatikan pandemi COVID ini. Pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Dan kalau kita mau jujur, sudah mulai ada vaksin. Tetapi kalau kita mau jujur, masih tidak jelas ya masa depan ini, ke depannya nanti seperti apa. Bahkan jujur saja, mengenai vaksinasi ini saja, yang diprioritaskan umur 60 atau lebih saja itu masih belum jelas. Ketersediaan vaksin juga masih menunggu waktu. Pandemi ini sendiri, kalau kita baca beritanya, kita tahu bahwa ada banyak sekali variasi-variasi dari virus yang ada. Setiap kali virus itu nanti bermutasi, itu melahirkan virus yang baru. Dan kita lihat variannya itu justru lebih sulit. Kita kalian mungkin sudah mendengar bahwa varian misalnya B117 jauh lebih ganas. Dan itu kita tahu virus itu bukanlah benda hidup, bukan makhluk hidup, tapi benda mati. Tapi bisa menyebabkan kekacauan yang begitu hebat. Pengaruhnya begitu besar. Nah, itu pandemi. Dari pandemi COVID sendiri kita sudah tahu bahwa kehidupan ini sangat sulit sekarang ini. Semua orang takut keluar rumah. Yang tidak takut juga harus bertanggung jawab supaya jangan sampai orang yang nanti rentan ini terkena COVID. Berita-berita berjumlah meninggal kita sudah bisa lihat, sampai mungkin kita bosan dengan semua ini. Dan kita tidak hanya orang Kristen, orang non-Kristen, semua orang di dunia itu mengharapkan dan berdoa, berharap supaya pandemi COVID itu cepat berlalu. Bagaimana caranya supaya bisa ditemukan penangkalnya, pencegahannya, sehingga kita semua bisa kembali bebas. Perhatikan ya, satu virus saja, virus COVID-19 saja sudah membuat kehidupan dunia sekarang itu jadi serba salah, serba aneh. Itu pertama. Setelah nanti COVID selesai, kita tahu setelah vaksin 2 kali pun nanti masih harus pakai masker, masih harus menjalankan semua protokol dengan baik. Berkerumunan juga masih tanda kutip. Tidak bisa seperti dulu bebas, semua maunya begitu enak, begitu nyaman. Setelah COVID ini ada, kehidupan setelah ini sudah sangat berbeda. Itu kalau kita lihat COVID. Bagaimana kalau kehidupan itu sendiri? Hidup itu sendiri
Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, hidup itu sebenarnya tidak ada yang pasti. Misalnya ya, siapa yang bisa memastikan bahwa kalian yang mungkin ya secara akademik, secara pinter itu akan berhasil? Tidak ada jaminannya. Siapa yang mengatakan bahwa kalian akademiknya pas-pasan ya, atau mungkin berjuang belajar matematika itu pas-pasan, itu akan gagal hidupnya? Tidak ada jaminan. Kalau kita perhatikan bahwa kehidupan itu tidak bisa memberikan kepastian. Kita bisa mempersiapkan dengan baik, tapi kepastian itu tidak selalu kita dapatkan. Kita mungkin akan mengalami hal-hal hari-hari yang sangat sulit, bahkan mereka yang mungkin secara akademik, secara emosi sangat stabil pun tetap mengalami hal-hal yang sangat sulit. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok itu akan semua baik-baik aja? Tidak bisa. Itu dari kehidupan itu sendiri. Nah, kalau kita mau jujur, dari pandemi COVID, dari kehidupan itu sendiri, bahkan tidak ada pandemi COVID pun kita tidak bisa membuat prediksi yang tepat. Tidak ada satu orang pun berani menjamin bahwa besok itu akan seperti A, B, C, D. Ramalan cuaca betul diramal, tapi apakah persis sama? Tidak selalu demikian. Gempa bumi, semua bencana alam perhatikan, tidak ada yang bisa prediksi. Terutama gempa bumi yang terjadi di tengah laut, wah, kedalaman 10 km misalnya, itu tidak ada yang bisa memprediksi. Kehidupan itu tidak bisa diprediksi. Apalagi nyawa atau kehidupan manusia. Kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Tambah lagi, ketiga, teknologi. Coba perhatikan teknologi. Waduh, teknologi itu betul ya, suatu kali kelihatannya sangat maju dan sangat membantu. Mobil listrik begitu cepat. Handphone tiap 3 bulan mungkin ya, tiap 3 bulan mungkin sudah ada keluar handphone baru. Semua segala macam, semua elektronik, AI, robot, semua itu ada. Bahkan kalau kita lihat adik-adik yang punya TV kabel ya, di rumah itu ada lomba robot. Peperangan antara robot. Waduh, ini apalagi? Film animasi, game online, segala teknologi itu betul-betul itu sudah tanda kutip ya memberikan gangguan kepada kehidupan manusia begitu banyak. Berapa banyak orang yang akhirnya usahanya harus bangkrut karena kalah secara teknologi. Berapa banyak restoran-restoran akhirnya tutup. Berapa banyak usaha-usaha yang akhirnya terpaksa harus gulung tikar atau cari semua punya platform segala macam, semua itu. Betul ada yang memang berhasil, tetapi kita tahu bahwa teknologi yang begitu maju itu sudah memberikan gangguan pada kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak lagi seperti dulu. Dulu untuk satu berita sampai ke tempat-tempat lain lama. Tulis surat dulu, habis itu kirim lewat pos. Habis itu kalau mau lebih cepat pakai telepon tapi mahal. Sekarang kita berkoneksi dengan orang-orang di luar negeri segala macam, semua gampang. Wifi itu menjadi sangat penting. Dulu wifi apa? Dulu asal ada pakaian, asal ada makanan, cukuplah. Sekarang yang penting wifi aja sudah, yang lain sudah tidak perlu, nggak apa-apa, nanti gampang pesan makanan semua online, yang penting wifi. Seolah-olah wifi itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Perhatikan teknologi itu betul sangat membantu secara praktis, tapi suatu kali itu juga sangat mengganggu banyak orang. Usaha-usaha dari orang tua kita, teman-teman dari orang tua teman-teman kita, dari orang-orang mereka yang lebih tua yang kita kenal juga sama. Betul suatu kali kelihatannya sangat mendukung kita ya, untuk kita itu bisa nanti memesan makanan secara gampang online, tenang. Orang anterin segala macam semua, lebih nyaman. Tapi sadarkah kita itu kadang-kadang justru membuat kita justru bisa cenderung semakin malas. Dan kita juga bingung. Lalu gimana ya hidup seperti ini? Itu teknologi. Teknologi itu sendiri itu nanti belum lagi nanti robot ya, auto drive ya. Jadi mobil yang tidak perlu ada sopirnya. Udah semua dari gadget aja semua. Gadget coba perhatikan. Wah, perubahannya begitu cepat. Perhatikan semua itu menjadi sangat luas sekali. Pengaruhnya sangat besar sekali. Belum lagi Internet of Things, nanti apa-apa dikendalikan dari apa? Dari handphone.
Kita sekarang tahu CCTV bisa dikendalikan dari handphone kita di kantor, CCTV di rumah kita bisa akses ya, kita bisa lihat. Mungkin suatu kali AC segala macam semua ada di rumah itu bisa. Nah, itu teknologi. Lalu kalau gitu gimana? Untuk apa manusia banyak-banyak? Pabrik sekarang sudah banyak menggunakan teknologi ya, saudara. Nah, itu teknologi. Begitu maju tapi betul begitu memberikan bantuan praktis, tapi pada satu sisi juga memberikan apa? Gangguan yang besar. Dengan teknologi yang ada, orang bisa memberikan komentar atas segala sesuatu, TikTok, IG, semua. Coba perhatikanlah, caption-caption yang sifatnya itu membuat miris. Gara-gara caption kita bisa jadi stres, gak makan. Teknologi. Itu dia. Teknologi, belum lagi media sosial yang ada dengan memanfaatkan teknologi. Waduh, itu lebih parah. Satu sisi betul ya. Misalnya media sosial yang harus mendekatkan mereka yang jauh jadi dekat, jadi kita bisa komunikasi. Itu jadi salah gunakan. Jadi tempat untuk membuli, untuk menghina, untuk menghujat. Dan untuk meluapkan semua perasaan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, itu terjadi. Dan tidak hanya sampai di sana. Perhatikan ya, bahwa kehidupan sekarang ini juga berpengaruh pada pendidikan. Pendidikan sekarang itu berubah sangat cepat. Dari sejak COVID tiba-tiba langsung semua harus, mungkin kalian namanya learn from home ya, atau apalah namanya ya, singkatannya banyak ya. Intinya belajar online di rumah. Bayangkan di rumah belajar online. Siapa yang menjamin bahwa kalian lebih rajin? Tidak ada. Siapa yang menjamin bahwa kalian lebih menghormati guru pada waktu online? Belum tentu. Tanya guru-guru itu, mereka sangat kesulitan menghadapi murid-murid yang kayaknya ada di situ, tapi nggak ada. Tubuhnya ada di situ. Secara kehadiran di online ada, tapi otaknya, pikirannya, hatinya tidak ada di situ. Pendidikan itu berubah sangat drastis. Bagaimana caranya memastikan bahwa kita kerohaniannya bertumbuh? Ibadah gereja, devosi di sekolah, pembelajaran materi-materi yang ada, tugas-tugas yang ada. Waduh, itu makin sulit. Kalau harus ke perpustakaan, misalnya kalau harus ke perpustakaan, apa yang dicari? Dulu masih ada fisiknya, sekarang bagaimana? Betul ya, informasi di internet begitu banyak tersedia, tapi bagaimana kita carinya? Belum lagi kalau tidak kesulitan kuota masih mending ya. Kalau kesulitan kuota lalu gimana caranya? Lalu kalau tiba-tiba internet mati, terus habis itu handphone mati segala macam, terus harus kumpul segala macam. Komunikasi antar teman yang sebetulnya dulu itu langsung ya, on-site ya, langsung ketemu muka itu lebih cepat ya, tidak ada koneksi internet, langsung aja ngomong selesai. Ini koneksi internet, aduh tunggu dulu, internetnya nggak nyambung, segala macam, semua banyak sekali hambatannya. Karena mengandalkan teknologi. Pendidikan juga menjadi problem. Betul ya, sepertinya membantu, lebih santai, kita lebih enak, kita lebih nyaman, guru-guru juga mungkin bisa tidak perlu habisin ongkos segala macam, tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Dan kita tahu Menteri Pendidikan Kebudayaan sudah mengatakan kalau terus-menerus online maka semuanya akan kacau. Mungkin kita bisa kehilangan satu generasi. Kenapa? Tidak bisa mengandalkan online yang mengandalkan benda mati untuk relasi dua orang yang hidup. Dunia pendidikan sebenarnya relasi guru dengan murid yang seharusnya ada dalam kelas, yaitu relasi dua manusia, dua antara pribadi dengan pribadi yang nanti berinteraksi dan akhirnya menghasilkan pembelajaran yang betul-betul meaningful, berarti. Dengan lewat online, waduh ya, interaksi yang terjadi itu tidak seperti di kelas. Ketemu di layar, tapi siapa yang menjamin? Tak bisa menjamin. Kita sendiri tidak bisa menjamin bahwa kita sangat rajin. Kita sendiri tidak menjamin bahwa kita akan lebih rajin justru setelah belajar dari rumah. Mama, papa kita, orang tua kita, perhatikan, mereka juga lebih sulit. Satu rumah yang tadinya masing-masing tempat kantor ada bisa fokus, sekarang harus semua di rumah, duduk di rumah, ribut sana, ribut sini, waduh sana sini, sana sini. Itu banyak sekali. Kalau di kelas kita bisa fokus, oh ya betul. Jadi guru juga bisa mengarahkan, membimbing dengan baik. Semua sekarang di rumah gimana? Hanya berdasarkan layar. Pendidikan berubah drastis. Kita dipaksa untuk memakai
Benda mati menjadi perantara antara komunikasi makhluk yang hidup, yaitu murid-murid dengan guru, guru dengan murid-murid, murid-murid dengan interaksinya. Nah, perhatikan ya. Jadi perhatikan bahwa semua itu sangat cepat. Pendidikan sangat cepat, semua cepat. Lalu kalau kita mau jujur ya, apa sih harapan yang ditawarkan? Nah, harapan tawarkan apa? Tidak banyak. Merdeka belajar, harapan-harapan yang sifatnya hanya praktikal, pragmatis. Bukan harapan-harapan sangat mendasar yang nanti jangka panjang. Betul ya bahwa pembelajaran online itu tetap akan dilakukan sampai ke depan. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa pembelajaran ini akan full sepenuhnya seperti itu? Tidak bisa. Tatap muka harus dikerjakan. Harapan ditawarkan terhadap kehidupan apa? Teknologi, mengenalkan robot, yakin bahwa hidup kita hanya bisa mengenalkan robot saja. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Harapannya apa? Hidup ke depan lebih baik, lebih praktis, iya. Ya, lebih praktis dalam pengertian apa-apa lebih gampang, betul. Secara praktis lebih gampang. Bahkan kalau mau beli mesin untuk ngepel itu sekarang ada. Ya, mau pakai go clean juga ada panggil orang semua. Praktisnya betul, tetapi hakikatnya tidak. Harapan apa yang ditawarkan? Kalau semua praktis, lama-lama kita juga bosan, betul ya? Nah, coba kalian perhatikan, kalau semua serba gampang, kita juga lama-lama hidup itu jadi gampangan. Tidak banyak harapan yang bisa ditawarkan, saudara. Lalu tujuan kehidupan itu sendiri apa? Lalu kalau sudah bisa ciptakan robot semuanya hebat-hebat, lalu tujuan kehidupan ngapain manusia di sini? Untuk apa manusia itu harus hidup kalau begitu? Lalu saya hidup untuk apa? Hanya untuk santai, duduk, nggak tahu mau ngapain. Kalau kita diberikan kesempatan tidak ngapa-ngapain pun, kita salah, kita masalah. Kita nggak kuat juga. Hanya kerjanya makan, tidur, ngapain. Bahkan kalau uang cukup pun makan, tidur, nggak usah ngapa-ngapain juga itu bingung. Paling tuh kuat berapa lama sih? Ya. Nah, perhatikan tujuan kehidupan itu sendiri juga tidak jelas. Harapannya tidak ada. Kalaupun memang ada yang bilang, udah ada harapan gini-gini. Yakin harapan seperti apa? Bukankah harapan hanya di dalam kefanaan, kesementaraan ini saja? Lihat, perhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan yang besar tiba-tiba menjadi hancur bangkrut. Bagaimana perusahaan kecil tiba-tiba langsung jadi hebat. Harapan apa? Harapan seperti apa yang diberikan? Kita bisa melihat dia, prediksi kira-kira 10 tipe pekerjaan yang nanti berguna 10, 20, 30, 50 tahun mendatang. Tapi siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Nah, itulah kehidupan dunia pada saat sekarang ini. Serba tidak pasti, bahkan ke depan pun tidak ada yang pasti. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana firman Tuhan itu mengatakan kepada kita. Firman Tuhan bilang begini ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Petrus memuji Allah, memuji Bapanya Tuhan kita. Kenapa dia memuji? Karena rahmatnya yang besar. Ingat ya, rahmat itu adalah sebuah karunia, sebuah kebaikan ya, sebuah pemberian ya, atau sebuah anugerah ya, kasih karunia yang betul sangat besar. Orang yang sangat baik, orang yang sangat mengasihi, itu dia. Jadi Petrus mengajak jemaat untuk memuji Allah, Bapanya Tuhan kita. Kenapa? Di tengah-tengah kesulitan penderitaan jemaat yang menerima surat 1 Petrus itu, Petrus mengatakan terpujilah Allah. Di tengah-tengah kehidupan kita semua yang tidak pasti, bisa nggak kita terpujilah AI? Waduh, nggak bisa. Terpujilah robot, terpujilah gadget, nggak mungkin, saudara. Terpujilah wifi, nggak mungkin. Nah, perhatikan ya. Petrus mengatakan, terpujilah Allah Bapanya Tuhan kita. Kenapa? Karena rahmatnya besar. Sebetulnya waktu Petrus memberitahu kepada jemaat, menuliskan surat itu, waktu dia memuji Tuhan, dia mengatakan rahmatnya besar. Rahmat apa sih? Kita mengatakan begini ya. Perhatikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, karena dia sangat baik, karena dia sangat betul-betul benar, karena dia Allah yang sangat penuh anugerah kasih karunia, maka dia melahirkan kita kembali. Apa itu? Jadi
Petrus itu ingin mengatakan bahwa Allah kita, Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus harus layak dipuji. Karena dia Allah yang punya rahmat besar. Mari kita lihat ya, apakah teknologi bisa menjadi sebuah yang menjadi rahmat besar? Tidak mungkin, karena itu benda mati. Apakah pendidikan bisa menjadi rahmat besar? Tergantung ya, saudara, tergantung, belum tentu. Nah, perhatikan ya, rahmatnya apa sih? Apa sih rahmat Allah itu? Apa sih anugerah Allah itu? Apa sih kebaikan Allah itu? Yaitu melahirkan kita. Melahirkan kita kembali. Melahirkan siapa? Melahirkan orang-orang percaya kembali. Oleh apa? Oleh Kristus Yesus yang bangkit dari orang mati. Nah, perhatikan ya. Petrus itu ingin mengatakan begini. Allah kita itu sangat baik. Allah kita itu sangat mengasihi kita. Allah itu sangat beranugerah. Dan Allah membuat kita menjadi lahir kembali. Apa artinya lahir kembali? Perhatikan ya, kalau dibilang lahir kembali, maka itu artinya dulu kamu itu adalah orang yang sudah mati. Tidak ada kehidupan. Kelahiran itu kan merupakan sebuah awal dari apa? Kehidupan baru. Ingat ya, yang namanya lahir kembali, melahirkan kita kembali artinya membuat kita menjadi hidup kembali. Itu artinya sebelumnya kita adalah orang mati. Meskipun kita hidup, tapi sesungguhnya kita adalah orang mati. Tetapi Allah itu sangat besar anugerahnya. Itu sebabnya dia melahirkan kita kembali. Itu artinya Allah membuat kita menjadi hidup kembali. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah, perhatikan ya. Oleh Yesus Kristus yang apa? Sekarang itu banyak orang bisa membuat definisi sendiri. Yesus Kristus itu apa ini ya? Tuhan atau bukan? Yesus Kristus itu apa? Pembuat keajaiban. Tuhankah? Lalu Yesus Kristus yang mana? Kalau kita orang modern mungkin kita senang dengan Yesus yang melakukan keajaiban. Yesus yang kalau ngomong saja penyakit sembuh. Ludahnya bisa menyembuhkan orang yang buta. Dengan hanya ngomong saja orang lumpuh bangun. Terus mengucap syukur saja kasih makan 5.000 orang. Coba. Kita mungkin akan senang dengan seperti itu. Dengan kondisi-kondisi yang sulit itu kita mungkin akan senang seperti itu. Tetapi perhatikan bahwa Petrus tidak memakai itu. Tidak memakai gini ya. Yang melahirkan tidak kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Petrus itu memfokuskan kepada apa? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Apa yang penting dari sana? Apa yang penting dari kebangkitan Yesus ini? Ingat ya, hari-hari ini kita memperingati kematian. Dan kita juga akan, kita sudah memperingati kematian dan kebangkitannya. Ingat, tidak bisa hanya kematian tapi kebangkitan. Perhatikan bahwa di sini Petrus mengingatkan penerima surat ini bahwa Allah itu sangat baik, rahmatnya sangat besar. Dia membuat kita hidup kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Perhatikan ya bahwa kalau kita mau jujur, kehidupan yang serba tidak pasti itu membuat orang jadi mati. Tidak ada harapan. Orang hidupnya udah kayak muter-muter gitu aja, sudah. Ya sudah, hidup ya kayak gitu-gitu aja, sudah selesai, sudah. Mau diapain lagi hidup? Ya udahlah, kita jalanin aja lah. Seperti hidup tidak ada harapannya. Hidup tidak harapan tuh kalau mau jujur ya itu kayak Walking Dead. Kalau kalian punya TV kabel, The Walking Dead tuh dulu saat beberapa tahun sebelumnya sangat terkenal, sekarang mungkin orang bosan ya. Itu Walking Dead itu apa? Ya itu orang yang hidup bisa makan tapi nggak bisa ada punya harapan, nggak punya cita-cita. Ya hidup kayak gitu aja. Ada suara di mana dia dengar, dia datang, dia makan, cari makan, diserang, bodoh amat. Ya kayak gitu. Tetapi bagi Petrus tidak demikian. Petrus justru memuji Allah karena Allah itu apa? Rahmatnya besar. Bukan hanya Allah itu sangat baik, tapi dia memberikan kebaikannya kepada kita dengan membuat kita hidup kembali. Kita yang tadinya mati hidup kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ingat ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa kita mempunyai hidup yang sangat berbeda dengan yang dunia ditawarkan. Kita hidup berdasarkan rahmat Allah yang besar. Kita dibuat hidup kembali oleh Allah. Yang tadinya kita adalah orang berdosa yang mati. Siapa yang dibangkitkan? Yesus Kristus. Sebagai yang pertama sulung. Nanti kita semua akan seperti dia. Kita yang di dalam dia, kita akan persis seperti dia.
Itulah yang dipahami oleh Petrus pada waktu dia melihat melihat Yesus itu bangkit. Petrus adalah orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dia lihat, dia tahu, wah ini dia. Inilah yang bisa menyelesaikan semua persoalan manusia. Yang sepertinya hidup tapi sesungguhnya mati. Hanya orang ini. Yesus ini yang bangkit dari antara mati. Ini yang lain. Kenapa? Karena tidak ada kematian yang dapat menghalangi dia untuk tetap hidup. Gak ada. Kematian itu tidak bisa menahan dia. Tapi dia hidup kembali. Dia kalahkan kematian. Nah, perhatikan ya. Tidak hanya sampai sana. Petrus mengatakan, Allah itu melahirkan kita kembali. Allah itu membuat kita hidup kembali oleh apa? Oleh Yesus Kristus yang juga bangkit dari antara orang mati. Jadi bangkitnya Yesus orang mati itu menjadi dasar bahwa kita sekarang punya kehidupan yang berbeda. Yaitu apa? Kehidupan apa? Nah, ayat ketiga gini. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan ya, Petrus mengatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita itu dibuat hidup tuh bukan hanya sekadar hidup, habis itu ya udah hidup lagi. Ya, jalanin aja hidup lagi. Bukan, tidak lagi seperti dulu. Dulu kita adalah orang mati. Kita hidup, tetapi sebetulnya kita mati. Kita hidup, betul ya, kita butuh makan semua, tapi kita orang mati karena nggak punya pengharapan. Akhirnya mati, beres, habis sudah. Tapi dengan Yesus bangkit dari antara orang mati dan kita orang yang beriman kepada Kristus, kita dilahirkan kembali. Kita dibuat hidup kembali oleh Allah. Kepada suatu hidup yang sangat berbeda. Bukan lagi seperti dulu. Yaitu apa? Hidup yang penuh pengharapan. Wah, ini dia hidup penuh pengharapan itu apa? Perhatikan ya. Selama kita hidup di dunia, kalau kita masih ada harapan, kita tahu kita masih akan terus berlanjut hidupnya. Tapi kalau orang tidak melihat ada harapan ke depannya, disitulah mulai terjadi kasus bunuh diri. Kasus orang stres. Karena dia tidak melihat ada satu pengharapan apapun yang menjadi patokan dia untuk bisa hidup. Kalau saya mengharapkan, saya berharap suatu kali saya jadi pengusaha yang sukses. Maka kita tahu, kita akan terus kerja, terus berusaha, belajar, studi baik-baik, bekerja, bahkan mulai berusaha, dan akhirnya kita menjadi pengusaha. Karena ada harapan itu. Bayangkan kalau orang tidak punya, kamu harapan ke depannya apa? Nah, kita mungkin sebut cita-cita ya. Kamu cita-cita harapannya apa? Ya harapan saya pokoknya ya udah gitu-gitu aja. Ya udah, hidupnya juga akan gitu-gitu karena tidak ada. Tapi kalau harapannya saya mau pergi ke Mars. Wah, lihat. Semua kalau dia harapan sana, dia akan pelajari fisika, dia akan pelajari semua dengan sangat baik. Semua alat-alat pesawat yang terbang sana, semua itu mungkin dipelajari. Nah, itu harapan. Nah, Petrus mengatakan kepada jemaat yang sedang kesulitan ini bahwa kita harus memuji Allah karena harapannya besar. Yang sudah membuat kita menjadi orang baru. Kita punya kehidupan baru, yaitu kehidupan yang berdasarkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yaitu kehidupan yang punya pengharapan. Apa itu pengharapannya? Perhatikan ya. Pengharapan yang nanti Petrus jelaskan, dia bukakan pengharapan itu apa sih? Adalah pengharapan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Pengharapan itu hanya ada dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ingat ya, oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dan kita ada di dalam kebangkitan itu, maka kita dapat hidup yang penuh pengharapan. Apa itu pengharapan? Yaitu kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Perhatikan ya. Semua tadi teknologi, semua hal dalam kehidupan ini itu adalah dapat binasa. Semua dapat binasa. Apa sih yang tidak dapat binasa? Yakin bahwa handphone tidak dapat binasa. Habis saudara ya. Yakin bahwa namanya dunia internet itu tidak akan binasa. Sebentar lagi sudah habis, mungkin internet sudah tidak terpakai ya. Orang kalau sudah di Mars untuk apa internet? Coba ya, ngapain? Ya, capek-capek daripada sempit di bumi, di Mars segala macam, kalau misalnya terjadi. Kalau terjadi ya. Tapi kemungkinan terjadi bisa aja, iya bisa tidak. Coba ya, kalau kita mau jujur, semua bagian yang kita terima sekarang yang baik ini, kalau kita mau jujur ya, apakah ada yang tidak dapat binasa? Enggak, saudara. Pengetahuan kita hebat-hebat, mungkin kalau kita tidak berbagi dengan benar ya, akan binasa juga, habis juga pengetahuan kita. Siapa yang juga mau tahu pengetahuan kita? Siapa yang juga mau menerima pengetahuan kita? Nah, perhatikan ya,
bahwa semua yang ada di dunia itu semua dapat binasa. Tetapi di dalam iman kita dalam Kristus yang bangkit itu, kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Apa itu tidak dapat cemar ya? Perhatikan ya. Jadi perhatikan ya. Kebangkitan, saya mulai dulu ya, supaya kita. Jadi kita itu orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus Yesus itu, kita menerima hidup yang penuh pengharapan, yang tidak dapat binasa. Nah, perhatikan ya. Hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu ya, kita perlu tahu ya, bangkitnya Yesus itu ngapain. Itu sebagai tanda apa ya? Bangkitnya Yesus itu merupakan sebuah tindakan nyata yang Allah kerjakan. Jadi bukan kemungkinan, bukan teori, bukan sepertinya nanti, bukan prediksi, tetapi kebangkitan Yesus adalah sebuah tindakan nyata yang sudah Allah lakukan. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi itu tindakan real, nyata. Dan tindakan membangkitkan Yesus itu, Yesus bangkit itu memastikan bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas diri Tuhan. Jadi kita itu tidak pernah menjadi orang mati, kita selalu jadi orang hidup. Sekalipun kita sudah mati, kita adalah orang hidup. Itu sebabnya dari dua inilah nanti kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan tersimpan di surga bagi kita. Apa itu, saudara? Apa bagian tidak dapat cemar, tidak dapat binasa? Kehidupan kekal. Kehidupan di dalam Tuhan itu tidak dapat dibinasakan. Selama kita di dalam Tuhan, maka kita selalu akan mendapat kehidupan kekal itu. Itu tidak bisa, tidak ya. Tidak dapat binasa. Kemuliaan yang kita dapatkan nanti di sorga itu tidak dapat binasa. Itulah bagian yang tidak dapat binasa. Nah, kita mungkin tidak sedikit heran ya. Itu yang disebut dengan misalnya ya, yang disebut dengan kemuliaan itu apa sih? Nah, ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian lain di Alkitab, kita tahu bahwa yang kita terima itu adalah kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Kita pernah tahu nggak kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu adalah sesuatu yang sangat besar, great, agung mulia itu dia. Salah satu contoh agung yang terlihat di bumi itu adalah apa? Itu kalau zaman Romawi itu adalah Koloseum. Bayangkan orang pada masa itu bisa membangun stadion yang begitu besar, begitu heboh. Wah, menampung begitu banyak orang dengan struktur yang, maaf ya, dulu mungkin tidak ada molen semen seperti kita sekarang. Besi juga tidak seperti kayak kita sekarang. Semua batu dari gunung, dan bagaimana harus membangun sebesar itu. Itu adalah great. Wah, mulia. Agung sekali bangunan itu. Agung sekali. Wah, besar sekali bangunan itu. Dan indah sekali, rapi, terstruktur, simetris. Itulah namanya kemuliaan. Kemuliaan itu adalah kebesaran Allah yang tidak pernah kita bayangkan. Besar kasih setianya, besar panjang sabarnya, kemahakuasaan yang kemahakuasaan yang sangat besar, kemaha tahu, kekal. Nah, semua sifat-sifat Allah yang betul-betul melambangkan betapa besarnya Allah itu kita punya nanti. Kita diberikan mahkota kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak dapat binasa, itu tidak dapat dibinasakan, saudara ya. Hal-hal seperti itu tidak dapat binasakan karena itu adalah Allah sendiri, milik Allah sendiri. Dan Allah itu memberikannya kepada kita di dalam iman kita kepada Yesus yang bangkit. Tidak hanya mati ya, mati itu bereskan dosa, bangkit memberikan kehidupan kekal. Coba, siapa yang bisa memberikan kehidupan kekal? Kehidupan kekal apakah bisa binasa? Tidak bisa. Namanya juga kehidupan kekal, kehidupan yang tidak dapat binasa. Kalau kita mau jujur, semua orang di dunia itu sebetulnya mencari kehidupan kekal, sadar atau tidak sadar. Kalau ada orang sakit, dia akan ngapain? Nggak mungkin kalau ada orang sakit, misalnya orang sakit pilek. Aduh, puji Tuhan saya sakit pilek, saya sudah mau mati. Nggak ada. Orang sakit itu selalu cenderung mencari obat supaya dia bisa sembuh, supaya bisa hidup kembali. Jadi kalau kita perhatikan, sesungguhnya manusia itu secara insting ya, di dalam dirinya itu memang diciptakan makhluk hidup, maka dia selalu mencari kehidupan. Berjuang supaya dia tetap bisa hidup. Itulah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan di dalam diberikan oleh Allah di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dapat hidup kekal.
Kita sepertinya mati, tapi tetap kita hidup. Dan kita diberikan tubuh yang baru. Perhatikan ya, tubuh baru Yesus itu apakah bisa diambil? Nggak bisa, saudara. Bisa binasa? Nggak bisa. Tubuh sekarang, iya, darah dan daging. Tapi tubuh kemuliaan nggak bisa. Jadi kemuliaan yang nanti kita terima itu tidak dapat binasa. Itulah bagiannya. Penderitaan itu sekarang akan menyengsarakan apa? Daging kita. Menyengsarakan perasaan, pikiran. Tapi apa? Bisa membuat kita jadi mati kekal? Nggak bisa, saudara. Selama kita iman di dalam Yesus yang bangkit, kita dapat hidup kekal. Itulah yang Petrus tanamkan, ingatkan kepada jemaat. Supaya jemaat sungguh-sungguh berpegang kepada iman itu. Iman kepada Yesus yang bangkit. Karena kebangkitan Yesus memberikan pengharapan ini. Yaitu apa? Tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemara. Apa itu, saudara? Tidak dapat cemara itu adalah tidak dapat berdosa lagi, saudara. Kita tidak ada kecemaran lagi. Sekarang ini tiap hari kita bercemar, saudara. Tiap hari kalau mau jujur ya. Dalam satu hari kalau mau jujur itu sepanjang hari kita kerjanya cuma berdosa saja. Mungkin ya. Mungkin. Hanya memikirkan, aduh, enakan kalau sudah namanya belajar di rumah gini santai dulu kemalasannya semua itu mulai keluar semua. Anggap remeh, kemalasan. Terus habis itu mau gampangnya aja. Ya sudahlah, gini gampangnya aja lah. Aduh, ngapain sih susah-susah, capek-capek. Nah, sikap yang semuanya itu hanya ingin gampangan. Malas. Semua dosa-dosa itu keluar semua kalau mau jujur. Penghormatan kepada guru tidak ada, kepada rekan tidak ada. Orang lagi kelas, kita lagi kemana? Banyak, saudara. Itu cemar semua itu. Pengen jadi orang hebat tapi tidak mau ngapa-ngapain. Mau memperalat Tuhan demi supaya dia dapat semua yang dia mau. Itulah namanya cemar, dosa. Semua dosa kita praktekkan. Tetapi iman kita dalam kebangkitan, iman di dalam kebangkitan Kristus itu nanti akan membuat kita itu tidak lagi dapat cemar. Tidak lagi dosa ada. Tidak dapat layu. Apa itu tidak dapat layu? Coba. Apa itu tidak dapat layu? Coba. Nah, layu kita tahu. Kalau sudah layu itu artinya apa? Rusak. Semua yang ada di dunia itu bisa rusak. Tetapi bagian kita nanti di surga tidak bisa rusak. Sekarang badan kita bisa rusak. Lama-lama ini kayak saya ini lama-lama juga keriput. Ya lama-lama tua juga. Nggak bisa bergerak. Wah udah layu. Tadinya semangat ya, kayak kalian masih muda semangat, lama-lama juga bisa layu. Semua yang namanya cantik, ganteng, lama-lama juga ya apa yang mau dipertahankan? Layu. Tapi di surga nanti dapat tubuh baru, tubuh kemuliaan, tetap aja begitu. Tidak dapat layu. Tidak ada ratapan tangisan, tidak ada. Semuanya penuh sukacita. Sekarang lihat kulit sudah mulai keriput dikit, kita mulai khawatir. Lihat jerawat dikit, waduh mulai dah. Wah, sudah mulai hatinya gelisah. Tanda-tanda penuaan sudah mulai ada, nanti kalian akan alami ya. Sudah mulai gelisah, aduh ini kok begini. Berjuang supaya selalu muda, terus selalu mau ngapain? Ya di luar muda ya, di dalam itu organ-organ dalam kita itu sudah tua, nggak bisa ditipu saudara. Nah, itu layu. Nanti di surga tidak ada layu. Tubuh kita itu tidak akan mengalami kematian lagi. Tubuh kita itu tidak akan ada merasakan namanya ratap tangis, kesedihan. Tidak ada. Semua yang ada sukacita. Oleh karena apa? Kita menikmati semua kemuliaan Allah yang besar itu. Nah, saya kasih analogi gini ya. Kalau kita suatu kali dipilih oleh Jokowi untuk menjadi pembantu presiden urusan anak muda. Coba. Kita senang atau tidak? Senanglah kita menikmati semua kedekatan dengan Presiden Jokowi. Orang yang sangat banyak dipuja, bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Ya, dia bukan orang yang tidak punya kelemahan, tetapi kalau kita dipilih, dibawa masuk ke dalam lingkungan istana dan kita menjadi pembantunya untuk urusan-urusan pemuda, bangga nggak? Bangga. Senang nggak? Senang.
Demikian juga dengan Allah. Pada waktu kita iman, kita dalam kebangkitan Yesus, kita dijadikan lahir kembali, kita menerima semua bagian itu, bagian tidak dapat layu, maka di sana hanya akan ada sukacita. Semua keberdosaan tidak ada lagi. Semua kemuliaan itu tidak dapat binasa, tetap ada. Tidak ada yang bisa layu. Semua akan stay begitu. Semua yang menimbulkan kesedihan, kelayuan, mati, kesedihan, terus penderitaan, semua tidak ada. Hanya ada kesukacitaan. Siapa yang tidak mau? Kalau kita diajak presiden untuk menjadi bagian dari timnya, kita sangat senang. Kita menikmati semua hal yang baik. Tapi juga ada hal buruk. Tetapi di dalam iman kita kepada Yesus yang bangkit, tidak ada hal buruk seperti itu. Semuanya itu adalah hal-hal yang baik. Siapa yang tidak mau? Kalau kalian tidak mau, saya mau. Itu jujur saja ya, saya mau. Sangat bodoh sekali kalau ada orang yang tidak mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Bodoh sekali pada waktu kita sekarang itu hidup serba tidak pasti, tidak tahu nanti besok mau bagaimana, hidup ke depan seperti apa, tidak ada yang bisa memprediksi, hanya kira-kira saja seperti kayaknya ke sana, tapi kenyataannya belum tentu demikian. Coba. Sementara Allah memberikan pengharapan yang pasti. Allah memberikan hidup yang penuh pengharapan, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Lalu kita mau ngapain? Apakah kita masih mau terus fokus pada hidup sekarang ini? Dan Petrus menambahkan, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bayangkan ya, setelah kita di sini beriman, sulit sekali. Jemaat yang menerima surat 1 Petrus itu kondisinya sangat sulit. Mereka menderita, disiksa, dianiaya, semua penderitaan sebagai orang Kristen mereka alami. Dan Petrus bilang semua itu tersimpan di sorga. Kita tahu hidup di dunia itu selalu namanya, tersinggung, dibully, yang namanya tersinggung, dibully, menyindir orang, menghujat-hujat orang tanpa ditulis tapi dalam hatinya seperti itu ada. Menghina-hina orang itu ada. Dihina-hina juga ada. Semua kesulitan di dunia itu tidak mungkin kita itu hindari. Gak bisa. Pasti kita akan alami. Tapi perhatikan bahwa apa yang Petrus katakan. Jikalau imanmu kepada Yesus yang bangkit itu ada, maka semua yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu itu tersedia di surga. Nanti kamu dapat semua ini. Kalau sekarang kamu masih mengalami sama dengan mereka yang lain. Tetapi imanmu itu nanti membuat kepastian akan apa yang kamu dapatkan setelah itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan selesai. Di sini menderita, habis menderita mati bubar, saudara. Tidak ada pengharapan, tidak menerima semua bagian, tidak ada binasa itu kemudian tidak dapat. Dosa masih terus ya, mungkin mati itu tidak ada Tuhan ya, justru masuk kepada hukuman yang kekal. Yang tidak layu mereka nggak dapat, mereka dapat semua siksaan api kekal, semua mereka dapat. Semua hal-hal yang jauh lebih sulit daripada kehidupan mereka di dunia ini. Sementara kita bebas semua ini. Dan semua itu tersimpan di sorga bagi kami. Ingat, tersimpan. Apa artinya tersimpan? Sudah ada disediakan di sorga bagi kita. Perhatikan ya. Bagi kamu. Ayat keempat. Yang untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Siapa kamu? Kamu yang perhatikan, yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Orang-orang yang sedang menderita oleh karena imannya itu adalah orang-orang dipelihara oleh kekuatan Allah. Perhatikan Petrus melihat bahwa orang-orang yang menerima surat itu adalah mereka yang dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kenapa? Karena apa? Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka pintar, tapi karena iman mereka. Iman kepada Yesus yang sambil menantikan keselamatan yang tersedia itu. Perhatikan ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara di dalam kekuatan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Tidak ada yang lain oleh karena iman. Iman kepada apa? Kembali lagi iman kepada Yesus yang bangkit. Oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang sudah tersedia. Sekarang kelihatannya tidak selamat, sesungguhnya kamu justru selamat. Menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Jadi perhatikan bahwa inilah firman Tuhan yang diberitahukan oleh Petrus kepada orang-orang yang sedang menderita pada masanya. Kita mungkin tidak mengalami penderitaan fisik seperti mereka. Penderitaan kita itu adalah penderitaan yang mungkin tidak selalu lebih baik, ya. Tidak lebih ringan. Kita mungkin lebih berat. Hidup di dalam kondisi yang sepertinya tidak penuh sepertinya tidak ada harapan. Banyak segala hal-hal praktis kita bisa dapatkan, tapi harapannya tidak ada. Zaman dulu juga mungkin tidak ada, ya. Tambah penderitaan fisik. Tapi perhatikan bahwa Petrus memahami bahwa orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Dan orang-orang inilah yang menantikan keselamatan yang sudah tersedia. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Bagaimana kita sekarang sesungguhnya, ya? Kita ini siapa sih? Kalau kita mau jujur, kita itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya, kita beriman kepada Yesus tuh sekarang tuh kita beriman kepada Yesus yang seperti apa? Di luar sana banyak menawarkan Yesus yang lain, saudara. Bahkan di kalangan orang-orang yang disebut berKTP Kristen pun menawarkan Yesus yang mungkin melakukan keajaiban terus-menerus. Bukan hanya tiap minggu, tiap hari mungkin. Menawarkan Yesus yang selalu kayaknya melakukan keajaiban saja. Apa-apa bisa diselesaikan dengan apa? Dengan, maaf ya, minyak lah, mantra lah, entah apa. Pakai nama Tuhan. Waduh, ini Yesus yang seperti apa? Memangnya Yesus itu, kita ini percaya pada Yesus yang apa sih? Memangnya Yesus turun ke bumi itu hanya untuk melakukan keajaiban? Bukan. Fokus utama Yesus turun ke bumi itu adalah untuk mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sehingga kita orang percaya, orang beriman kepada Yesus itu kita harus punya iman yang benar, yaitu kepada Yesus yang mati di kayu salib demi dosa kita dan yang dibangkitkan supaya memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Yaitu kemuliaan yang nanti kita terima, kemuliaan yang tidak dapat binasa, tidak ada lagi cemarakan dosa, tidak ada lagi layu, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi mati. Nggak ada. Tidak ada kesedihan di sana. Yang ada hanya sukacita di sana. Maka kita adalah seperti kamu di dalam ayat kelima, yaitu orang-orang yang percaya. Maka pastikanlah adik-adik sekalian itu selalu punya iman yang benar. Iman pada Yesus itu Yesus yang benar. Jangan Yesus yang salah. Yesus yang hanya memberikan semua hal-hal enak, nyaman, praktis. Bukan itu. Hakikat Yesus datang ke dunia ini itu justru menebus dosa kita dan memberikan hidup kekal, hidup yang penuh pengharapan, bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Kita sekarang ini apa? Oh, orang-orang, iya betul, kita sekarang itu orang-orang juga banyak menderita, kita juga kebingungan. Setelah selesai, saya orang percaya, setelah selesai saya SMA, saya harus kuliah di mana? Kuliah online. Waduh, apakah bisa lebih baik daripada kuliah onsite misalnya? Wah, belum tentu. Kita juga sama di dalam kesulitan yang sama dengan orang-orang di dunia. Tapi kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Perhatikan, setiap kali kita menghadapi kesulitan, maka siapa yang akan memberikan kekuatan bagi kita? Tidak ada. Yang memberikan kekuatan adalah Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita tahu kekuatan Allah dari mana? Kita tahu kekuatan Allah dari kebangkitan Yesus Kristus. Karena Allah yang membangkitkan dia. Itu sebabnya kita harus selalu yakin bahwa kita adalah orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Sehingga kalau kita mengalami hal yang sangat sulit, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Allah. Pandanglah kepada Yesus yang menderita itu. Dan ingatlah bahwa Yesus ini sudah dibangkitkan. Dan hari ini kita adalah orang yang beriman pada Yesus yang seperti itu. Hidup kelihatannya bisa sulit. Tapi pada waktu kita melihat ujungnya di sorga nanti, kita tahu bahwa kita terima itu jauh melampaui semua kesulitan yang ada di sini. Bahkan jauh melampaui semua pencapaian yang bisa kita capai di dunia ini. Apakah itu bukan sebuah penghiburan yang sangat
menyukakan. Bukankah kalau kita bingung, kita tahu, Tuhan sediakan ya rupanya ya. Bukan manusia yang sediakan, tetapi Tuhan yang sediakan kekuatan Allah yang membuat kamu terhibur. Bukankah itu penghiburan yang sebetulnya tidak dapat diberikan oleh dunia ini? Nah, kita sekarang apa? Kita sekarang adalah orang-orang sama seperti zaman waktu Petrus memberikan surat ini pada jemaatnya, yaitu orang yang menantikan keselamatan. Kita menantikan penggenapan keselamatan yang sudah disediakan. Kita sekarang tahu kita orang yang sudah diselamatkan. Selama kita beriman pada Yesus, kita tahu kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Tapi kita belum menikmatinya secara penuh. Penuhnya itu ada di zaman akhir. Jadi kita sekarang ini orang yang menantikan semua kemuliaan ya. Perhatikan kita sekarang sini, kita menantikan semua kemuliaan di masa depan yang begitu banyak ini. Dan kita tahu hidup kita sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding sama kemuliaan yang kita terima ini. Kita adalah orang yang menantikan apa? Pengharapan yang kekal itu, yang pasti itu, yang kekal itu. Itu sebabnya orang Kristen jangan pernah berputus asa. Karena kita punya pengharapan tidak hanya nanti kamu jadi apa. Nanti 20 tahun, 50 tahun. Nanti setelah kamu mati, apa yang kamu terima? Wah. Kita adalah orang yang menantikan keselamatan yang sudah tersedia untuk dinyatakan akhir zaman. Kita sudah selamatkan. Jadi kenapa kita merasa khawatir? Tidak perlu. Kita bisa sulit, menderita. Oleh karena kehidupan fana ini yang sangat sulit. Tetapi ingat pengharapan kita selalu pada waktu kita memandang Yesus yang bangkit. Lalu kita sekarang apa? Nah, sekarang pertanyaan yang penting buat kita ya. Pertanyaan yang sangat penting buat kita itu adalah sebetulnya kalau hari ini saya meyakini ya adik-adik kalian semua dan semua guru itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang imannya itu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Orang-orang yang dipelihara di dalam kekuatan Allah. Sehingga pada waktu mereka sulit, mereka datang pada Allah yang memberikan kekuatan, yaitu waktu mereka memandang karya besar Allah. Pekerjaan Allah yang besar, tindakan nyata ya Allah yang besar yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita adalah orang-orang yang menantikan keselamatan kita dengan pengharapan yang sudah pasti akan kita terima itu. Coba. Pertanyaan kepada kita sekarang. Kita tahu semua itu. Tapi realitanya mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita ditanya ya, kepada siapa sih sebetulnya kita menaruhkan pengharapan kita sekarang ini? Hidup masa depan kita ini kita taruh pengharapan kepada siapa? Atau jangan-jangan kepada apa? Kepada teknologi yang maju? Kepada robot? Kepada materi? Kepada kekuasaan? Kepada kesuksesan yang disebut dengan kesuksesan, yaitu mendapat materi sebanyak mungkin, mendapat popularitas, materi, popularitas, kuasa. Itukah yang jadi pengharapan kita? Mari kita lihat diri kita. Sama ya, saya juga melihat diri saya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Saya lihat diri saya, adik-adik lihat diri adik-adik, para guru lihat diri mereka masing-masing. Selama ini kesulitan yang kita alami itu, kita mengharapkan kekuatan penghiburan itu kepada siapa? Atau jangan-jangan kepada apa? Kepada caption di IG? Kepada video TikTok? Penghiburan kita dapatkan di dalam sana. Mestinya pengharapan kita, penghiburan kita dapat di dalam apa? Di dalam tindakan Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mestinya pengharapan kita itu pada waktu kita mengingat akan kebangkitan Yesus yang baru saja kita rayakan, kita peringati, kita rayakan bahkan bukan cuma peringati. Perhatikan ya, mari kita jujur ya, apakah kita berharap kepada teknologi yang membantu kita dalam hal-hal praktis dalam kehidupan ini? Betul, tapi apakah harapan itu kepada dialah kita taruh? Kepada teknologi itulah kita meletakkan harapan kita? Semoga saja tidak. Apakah kita sedang meletakkan harapan kepada dunia yang menawarkan kepuasan akan hal-hal yang kita bisa capai? Kita belum bahas tentang kesuksesan ya. Saya nggak bahas di sini. Kita orang dunia menawarkan kesuksesan. Sukses itu apa sih? Sukses itu sederhananya dari
tidak punya apa-apa, punya segalanya. Sementara iman Kristen mengajarkan, lihatlah Yesus, orang paling sukses di dalam iman, di dalam kekristenan. Dari yang maha kuasa, punya segala-galanya, menjadi tidak punya semua-muanya, dan bahkan disalibkan. Dan Allah yang meninggikan Yesus, artinya Allah yang meninggikan Yesus begitu tinggi, lebih dari segala-galanya. Apakah kita meneletakkan pengharapan kita kepada tawaran dunia ini? Oh, kalau kamu di dunia ini kamu bisa dapat ini, seperti setan menawarkan kepada Yesus, semua kerajaan dunia saya kasih. Kamu mau apa sih? Kalau sudah dapat kerajaan dunia itu apa ya? Kuasa kamu dapat. Terus apa lagi? Materi dapat. Popularitas. Apalagi? Segala macam yang namanya pengaruh kamu dapat semua. Kalau sudah kerajaan di dunia kamu dapat, terus mau apa? Dunia ini menawarkan kepuasan yang akan memuaskan kedagingan kita, bukan kerohanian kita. Itu sebabnya semakin kita meletakkan pengharapan kita kepada dunia ini, kita semakin menuruti kedagingan kita, dan kita semakin rusak, semakin jauh dari Tuhan. Ataukah pengharapan kita taruh di dalam iman dalam Yesus yang bangkit? Perhatikan ya, kita taruh dalam teknologi, saya bedakan teknologi di dunia ya. Teknologi, dunia, atau di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Jikalau teknologi menawarkan hal-hal praktis, kita bisa lakukan. Dunia menawarkan kepuasan untuk memuaskan daging kita, tetapi iman dalam Yesus yang bangkit menawarkan pemeliharaan di dalam kekuatan Allah. Dan kita menjalani hidup hingga akhirnya kita menerima keselamatan yang sudah diberikan itu. Yaitu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kita. Kita meletakkan pengharapan kita di mana? Atau kepada siapa? Atau kepada apa? Mestinya kita meletakkan iman kita kepada iman dalam Yesus yang bangkit. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memberikan diri kita fokus kepada Yesus yang bangkit. Bukan Yesus yang melakukan keajaiban, tapi Yesus yang bangkit. Mengapa? Sederhana. Karena kebangkitan Yesus, waktu Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah juga memberikan semua kemuliaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia, oleh apapun. Kita waktu Yesus dibangkitkan dari orang mati, Allah memberikan kita pengharapan. Allah memberikan kita hidup yang penuh pengharapan, yaitu apa? Penuh dengan bagian-bagian yang tidak ada binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Semua yang dunia tawarkan, semua yang teknologi dapat tawarkan. Saya tidak mengatakan teknologi jahat ya. Teknologi sangat membantu. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan kepada itu, maka kita salah. Dunia memang jahat. Ingat ya, bukan dunia fisik ya, tapi dunia prinsip-prinsip dunia memang jahat. Mencoba menarik kita keluar dari Allah. Dan di teknologi juga dunia bekerja di situ. Mari kita lihat diri kita. Apakah iman kita kepada Yesus yang bangkit itu sungguh-sungguh memberikan kita pengharapan? Jangan-jangan selama ini kita tidak tahu pengharapan apa yang terkandung di dalam iman kita kepada Yesus. Hari ini kita akan sungguh-sungguh mengingat kembali hidup kita yang sesungguhnya, hidup yang baru, yang diberikan Allah di dalam iman kita kepada Yesus yang bangkit. Maka kiranya Paskah tahun ini sekali lagi menyadarkan kita bahwa kebangkitan Kristuslah yang sesungguhnya memberikan pengharapan dan bukan yang lain. Maka pertahankanlah imanmu. Lihatlah kepada Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami berdoa memohon supaya iman kami yang selama ini Engkau pelihara di dalam kekuatan-Mu. Menolong kami untuk melihat bahwa iman kepada Yesus yang bangkit sesungguhnya itulah yang memberikan kami pengharapan. Pengharapan di dalam hidup, baik di dunia itu maupun hidup nanti di surga. Kami bersyukur bahwa di dalam iman kami pada Yesus yang bangkit, kami mendapatkan hidup yang baru, hidup yang lain, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu hidup untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa,
tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Kami orang-orang yang Engkau pelihara, kami orang-orang yang di dalam iman kami menantikan keselamatan yang sudah tersedia bagi kami. Tolong kami, mampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan selalu mengingat Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Dengarkan doa kami Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.